Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan riyadhatun nafsi, dilanjutkan dengan talabul ilmi kultum, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hikmah yang ke-93. Wa ila mu'alifi hadal kitab, khususen Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Ibnu Ajibah wa Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hikmah ke-93. Rubbama fataha laka babat ta'at wa ma fataha laka babal qabul. Nah, itu hikmah ke-93. Yang di pojok itu dua hikmah. Besok yang subuh, yang selanjutnya masih satu itu ya, dikirimkan, ternyata itu dua hikmah itu. Hikmah ke-93 dan 94. Sekarang hikmah yang ke-93. Rubama fataha, terkadang ada kalanya Allah membukakan laka kepada engkau baba taat, pintu-pintu ketaatan. Wama fataha laka babal qabul, tetapi Allah tidak bukakan pintu penerimaan. Taatnya udah diinginkan, udah dimampukan oleh Allah, tetapi diterima tidak oleh Allah. Udah diberi taufik, tetapi tidak diberi hidayah. Hidayah yang menurut hakikat. Wadalika anna ta'ata qad tuqarrinuha afatun qadihatun fil ihlasi fiha kal ajab wa timadin alaiha wa ihtiqari man lam yaf'alha wa zalika mani'un min qabuliha. Nah, kenapa alasannya ada hal tersebut sampai dibukakan pintu taat tetapi tidak dibuka pintu qabul? Alasannya karena ada sesuatu yang mencegah, yang menjadikan penghalang diterimanya amal tersebut, amal taat tersebut. Nah, kita berarti harus tahu dulu amal taat.
Jadi amal itu ada dua, ada amal taat, ada amal maksiat. Kalau amal taat udah pada tahu kita semua, fa in taharraka bima fi sawab sumia taatan. Jika badan kita, hati kita, rasa kita bergerak kepada sesuatu yang menimbulkan pahala, maka dinamakan taat. Setiap sesuatu yang kita kerjakan, kita bergerak, dengan gerak itu menimbulkan pahala, itu namanya taat. Sumia taatan, maka dinamakan taat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah NFM rahimakumullah. Lalu kenapa orang yang diberikan Allah taufik, kalau taufik itu Allah memampukan seseorang melakukan taat, itu taufik. Seseorang bisa taat karena ada taufik dari Allah. Gitu. Nah, di sini puasanya sudah mau, tahajudnya sudah mau, baca sholawatnya sudah mau, baca Qur'annya sudah mau, baca wiridnya ya Hayyu ya Qayyum sudah mau, semua amal-amal ibadah dia, taat dia udah mau, sedekah dia udah mau, udah senang dia kerjakan gitu. Tetapi wama patah laka babal qabul, tetapi masih terkunci, tertutup pintu diterimanya amal tersebut. Amal tersebut masih tidak dibuka, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Dikarenakan qad tuqarinuha afatun qadihatun, karena terkadang menyertai dengan taat itu yang merusak terhadap keikhlasan. Jadi sedikit sih yang begini maksudnya itu. Rubama patah sedikit maksudnya orang-orang yang begini. Yang dimampukan taat oleh Allah, yang dimampukan ibadah kepada Allah, tetapi tidak diterima amal itu sedikit. Tapi kita walaupun itu sedikit, kita harus hati-hati. Apa yang menjadikan sebab taat tersebut tidak diterima oleh Allah? Kal ajab, seperti kan ujub. Ujub itu adalah syuhudul ibadati sodirotan anin nafsi. Ujub itu adalah menyaksikannya bahwa ibadah itu hasil karya dirinya. Sholat itu keinginan kita, bisa kita, mampu kita. Tahajud itu keinginan kita, bisa kita, mampu kita. Saya yang ingin tahajud, yang melaksanakannya saya mampu. Nah, jadi dia lupa dengan minnatun, dengan minnah, dengan anugerah. Padahal ibadah yang ia lakukan itu semata-mata anugerah dari Allah. Nah, kalau yang ujub itu merasa bahwa yang inginnya dia, yang melakukannya dia, tidak sadar bahwa dia diinginkan oleh Allah, dia dimampukan oleh Allah. Nah, kalau orang yang tidak ujub, dia melihatnya ke yang memampukan dan yang menginginkan, bukan ke jenisnya, tetapi ke yang memampukannya, itu adat Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang dalam ibadahnya ada ujub, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, tapi dia punya perasaan bahwa tahajud ini punya hasil saya, keinginan saya, mampu saya. Nah, kan di dalam Al-Quran, di dalam waktu sholat kan ada bacaannya. Inna sholati wa nusuki wa mayai, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Kan artinya begitu. Iya betul, artinya begitu. Tetapi aku di situ adalah aku yang tidak bisa lepas dari pengurusan Allah.
Aku yang tidak bisa lepas dari pemeliharaan Allah. Aku yang tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akunya itu bukan aku kita bukan, tetapi aku seseorang yang tidak lepas dari pertolongan Allah, tidak lepas dari pengurusan Allah, tidak lepas dari dikuasai oleh Allah. Inna sholati, sesungguhnya salatku. Jadi kalau begitu dia mengatakan aku pun bukan dia, tetapi kudrat iradat Allah. Begitu bapak-bapak ibu-ibu. Nah, orang yang wirid, orang yang tahajud, orang yang ibadah, orang yang taat, orang yang sedekah, tetapi dia merasakan bahwa sedekah karena dia hartanya punya dia, inginnya dia yang ingin, mampunya dia yang mampu. Nah, itu namanya adalah ujub, karena membuang yang hakikatnya. Karena yang hakikatnya inginnya Allah yang menginginkan, punyanya Allah yang mempunyakan, mampunya pun Allah yang memampukan. Lalu apa amal dia, taat dia? Amal taat dia itu adalah minnatun, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua, wa'timadin 'alaiha. Yang kedua yang menjadikan amal tersebut rubama patah laka baba taat, terkadang Allah membukakan pintu taat, ke masjidnya getol, ibadahnya getol, puasanya getol, itu pintu taat dibuka oleh Allah, mudah untuk melakukan taat. Wa ma patah laka babal qabul, tetapi Allah tahan, Allah tidak bukakan pintu diterimanya itu taat. Karena apa? Karena ada penyakit-penyakit. Di antaranya adalah ujub, satu tadi. Yang selanjutnya wa'timadin 'alaiha, berketergantungan terhadap amal. Nah, ini menjadikan amal kita cacat. Berketergantungan kepada amal. Maksud dari berketergantungan kepada amal, harusnya ia berpegang kepada rahmat Allah, berpegang kepada anugerah Allah, bukan bergantung kepada amal. Itu sudah dibahas di hikmah yang pertama, yang ke-1, yang berjudul hikmah yang pertama. Kalau ibu-ibu bapak masih ingat, min alamatil i'timadi alal a'mal nuqsunur roja inda wujudil jilal. Nuqsunur roja inda wujudil jilal. Di antara ciri orang yang berpegang terhadap amal, yaitu berkurangnya pengharapan jika dia terpeleset melakukan kesalahan. Nah, di sini kita barusan yang hikmah yang ke-93, di antaranya alasan amal tersebut tidak diterima oleh Allah, yaitu wa'timadin 'alaiha, karena orang tersebut berpegang, bersandar kepada amal, bukan bersandar kepada Allah. Ciri orang yang bersandar kepada amal, kalau ia tidak lakukan amal tersebut, ia merasa gelisah. Oh, dia kesiangan tahajud, dia merasa gelisah dan wah udah, doa saya tidak akan dijabah Allah karena saya tidak tahajud semalam. Sehingga dia merasa bagaimana begitu. Nah, itu namanya orang yang berpegang terhadap amal, yang bersandar kepada amal. Tetapi kalau orang yang bersandar kepada Allah, walaupun dia tertidur, tidak ketinggalan amalnya, tetapi karena bukan disengaja, dia tidak berkecil hati, karena tidurnya pun adalah kehendak Allah, dan tidurnya pun adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu. Yang ketiga yang menjadikan amal ditolak itu wahtiqorin, wahtiqoriman lam ya'malha wa zalika maniun min qabuliha. Wahtiqoriman lam ya'malha, menghinakan orang yang tidak beramal. Jadi
Dia merasa dirinya sudah paling benar. Dia merasa dirinya sudah paling banyak amal soleh, sehingga meremehkan orang lain. Nah, kalau kita ada meremehkan orang lain, walaupun kita tukang ibadah, maka ibadah kita